Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dita Reva Oktavia dan dua rekan saya, Laila Nur Afifah dan Adi Nuria Vinka Yuliana. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Nah, materi yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama, keterbatasan analisis laporan keuangan. Yang kedua, laporan dalam bentuk komparatif dan common size. Yang ketiga adalah analisis rasio pemegang saham biasa. Yang keempat ada analisis rasio kreditur jangka pendek. Dan yang terakhir ada analisis rasio kreditur jangka panjang. Nah, yang pertama, keterbatasan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mempunyai 2 kelemahan, yaitu perbandingan data keuangan dan perlunya melihat informasi selain rasio. Nah, pada perbandingan data keuangan, satu perusahaan dengan perusahaan lain dapat memberikan petunjuk yakni bernilai mengenai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan perlunya melihat informasi selain rasio, yaitu rasio keuangan, seharusnya dipandang sebagai hasil akhir, melainkan sebagai titik awal. Rasio tersebut memunculkan banyak pertanyaan dan peluang untuk analisis lebih lanjut. Nah, yang kedua ada laporan dalam bentuk kooperatif dan common size. Sebuah akun pada laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi memiliki arti yang terbatas bila dilihat secara individual. Terdapat 3 teknik analitas yang bisa digunakan. Ada analisis horizontal, analisis vertikal, dan yang terakhir presentasi laba bruto. Nah, pada analisis horizontal, yaitu juga dikenal sebagai analisis tren atau trend analysis, melibatkan analisis data keuangan dari waktu ke waktu. Pada tabel 15.2.3 untuk menghitung presentasi tren atau trend percentage tahun dasar dipilih dan data untuk keseluruhan tahun dinyatakan dalam persentase dari tahun dasar. Nah, yang kedua ada analisis vertikal atau vertical analysis, memfokuskan pada hubungan antara akun-akun dalam laporan keuangan pada waktu tertentu. Laporan keuangan common size atau common size financial statement adalah analisis vertikal di mana setiap pos laporan keuangan dinyatakan dalam persentase. Nah, yang terakhir ada presentase laba bruto. Ini sama dengan gross margin percentage dihitung sebagai berikut. Rumusnya ada presentasi laba bruto sama dengan laba bruto Analisis rasio pemegang saham biasa. Sejumlah rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang pemegang saham. Rasio-rasio ini terpusat pada laba neto, dividen, dan ekuitas pemegang saham. Laba per lembar saham. Laba per lembar saham atau earning per share EPS dihitung dengan membagi laba neto yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan rata-rata jumlah lembar saham beredar selama tahun tersebut. Laba neto yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah laba neto yang dikurangi dividen dan dibayarkan kepada pemilik saham preferred perubahan. Nah, untuk rumusnya yaitu laba per saham sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferred per jumlah lembar saham biasa yang beredar. Dengan menggunakan data pada tampilan 15 strip 1 dan 15 strip 2, kita melihat bahwa laba per saham untuk Brigkey Elektronik tahun 2002 dapat dihitung sebagai berikut. Laba per saham sama dengan $1.750.000 dikurangi $120.000 per 500 lembar ditambah 500 lembar dibagi 2. Dan untuk hasilnya yaitu $3,26 per lembar. Total nilai nominal $6 juta ditambah nilai nominal per lembar saham yaitu $12 sama dengan 500.000 lembar saham. Selanjutnya yaitu rasio harga saham terhadap laba. Hubungan antara harga pasar saham dan laba per lembar saham sering diistilahkan dengan rasio harga saham terhadap laba atau price earning ratio PER.
Jika kita menganggap bahwa harga pasar saham Brightly Electronics adalah $40 per lembar saham, maka rasio harga saham terhadap laba perusahaan dapat dihitung sebagai berikut. Rasio harga saham terhadap laba sama dengan harga pasar per lembar saham per laba per lembar saham, atau sama dengan $40 per lembar per $3,26 per lembar, yaitu sama dengan 12,3. Rasio harga saham terhadap laba adalah 12,3, artinya saham terjual dengan harga 12,3 kali dari laba per lembar saham saat ini. Rasio pembayaran dividen dan rasio imbal hasil dividen. Investor dalam satu perusahaan mencetak laba dengan dua cara, meningkatkan nilai pasar saham dan dividen. Secara umum, laba harus tetap dipertahankan dalam perusahaan dan tidak dibayarkan dalam bentuk dividen selama tingkat imbal hasil dana yang diinvestasikan dalam perusahaan melebihi tingkat imbal hasil yang dapat dihasilkan oleh pemegang saham pada alternatif investasi lain dari perusahaan. Rasio pembayaran dividen. Rasio pembayaran dividen mengukur bagian laba sekarang yang dibagikan sebagian dividen. Investor yang mencari pertumbuhan harga saham akan menyukai rasio yang kecil, sementara investor yang mencari dividen akan menyukai rasio yang besar. Rasio ini dihitung dengan menghubungkan dividen per lembar saham dengan laba per saham biasa. Untuk rumusnya yaitu rasio pembayaran dividen sama dengan dividen per lembar saham per laba per lembar saham. Untuk Brightly Electronics, rasio pembayaran dividen dihitung sebagai berikut. Rasio pembayaran dividen sama dengan $1,20 per lembar. Lihat lembar tampilan 15.002 dibagi $3,26 per lembar. Untuk hasilnya yaitu 36,8%. Tidak ada angka rasio yang merupakan angka yang benar, meskipun perlu dicatat bahwa rasio cenderung sama untuk perusahaan yang berada pada industri yang sama. Rasio imbal hasil dividen diperoleh dengan membagi dividen per lembar saham dengan harga pasar per lembar saham. Rasio hasil dividen sama dengan dividen per lembar saham per harga pasar per lembar saham. Harga saham Brightly Electronics adalah $40 per lembar saham, sehingga rasio imbal hasil dividen dihitung sebagai berikut. Rasio hasil dividen sama dengan $1,20 per lembar per $40 per lembar, yaitu hasilnya 3%. Rasio imbal hasil dividen mengukur tingkat imbal hasil atau hanya dalam bentuk dividen tunai yang akan diterima oleh seorang investor yang membeli saham biasa pada harga pasar saat ini. Rasio imbal hasil dividen yang rendah dengan sendirinya tak berarti buruk atau baik. Imbal hasil atas total aset. Imbal hasil atas total aset merupakan ukuran kinerja operasi. Rasio tersebut didefinisikan sebagai berikut. Imbal hasil atas total aset sama dengan laba neto dikurangi beban bunga dikali 1 per tarif pajak per rata-rata total aset. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa didasarkan pada nilai buku ekuitas pemegang saham biasa. Rasio ini dihitung sebagai berikut. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa sama dengan laba neto dikurangi dividen saham preferen per rata-rata ekuitas pemegang saham biasa, di mana rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sama dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa dikurangi rata-rata saham preferen. Untuk Brightly Electronics, imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa dihitung sebagai berikut. Rata-rata total ekuitas pemegang saham sama dengan $17 juta ditambah $15.970 dibagi 2, yaitu hasilnya $16.485 juta. Rata-rata saham preferen yaitu $2 juta ditambah $2 juta dibagi 2, untuk hasilnya yaitu $2 juta. Rata-rata ekuitas pemegang saham biasa
$16.485.000 dikurangi $2 juta sama dengan $14.485.000. Imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa $1.750.000 dikurangi $120.000 sama dibagi $14.485.000 sama dengan 11,3%. Bandingkan imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa yaitu 11,3% tadi dengan imbal hasil atas total aset yang dihitung pada bagian sebelumnya yaitu 7,3%. Mengapa imbal hasil atas ekuitas pemegang saham biasa jauh lebih tinggi? Nah, untuk jawabannya terletak pada prinsip leverage keuangan. Apa itu leverage keuangan? Nah, leverage keuangan didapat dari selisih antara tingkat imbal hasil yang diperoleh perusahaan atas investasi asetnya dan tingkat imbal hasil yang harus dibayar perusahaan kepada krediturnya. Nah, jika tingkat imbal hasil dari atas aset perusahaan melebihi tingkat imbal hasil yang dibayarkan perusahaan kepada krediturnya, leverage keuangan adalah positif. Dan jika tingkat imbal hasil atas aset perusahaan lebih kecil dari tingkat imbal hasil yang dibayar perusahaan kepada krediturnya, maka leverage keuangan adalah negatif. Nilai buku per lembar saham menghitung jumlah yang akan didistribusikan kepada pemegang saham tiap lembar saham biasa jika semua aset dijual pada nilai yang tercatat di laporan posisi keuangan dan jika semua kreditur telah dibayar. Nilai buku per lembar saham seluruhnya berdasarkan biaya historis. Rumus untuk menghitung adalah sebagai berikut. Nilai buku per lembar saham sama dengan total ekuitas pemegang saham dikurangi saham preferred per jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nilai buku per lembar saham biasa break elektronik dihitung sebagai berikut. Nilai buku per lembar saham sama dengan $17 juta dikurangi $2 juta per 500 lembar sama dengan $30 per lembar. Analisis rasio kreditur jangka pendek. Kreditur jangka pendek seperti pemasok ingin dibayar tepat waktu. Oleh karena itu, mereka memfokuskan pada arus kas perusahaan dan modal kerjanya karena kedua hal ini merupakan sumber utama kas perusahaan dalam jangka pendek. Modal kerja. Kelebihan aset lancar di atas liabilitas lancar tersebut disebut sebagai modal kerja. Modal kerja break elektronik dihitung sebagai berikut. Modal kerja sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Modal kerja break elektronik dihitung sebagai berikut. Modal kerja $15.500.000 dikurangi $7 juta sama dengan $8.500.000. Modal kerja yang besar memberikan sebentuk kepastian kepada kreditur jangka pendek bahwa mereka akan dibayar oleh perusahaan. Akan tetapi, mempertahankan modal kerja dalam jumlah besar tidaklah cuma-cuma. Modal kerja harus didanai dengan utang yang jangka panjang dan ekuitas di mana keduanya sama mahalnya. Dengan demikian, manajer seringkali ingin meminimalkan modal kerja. Yang selanjutnya yaitu rasio lancar. Elemen yang terkait dalam perhitungan modal kerja sering ditunjukkan dalam bentuk rasio aset lancar perusahaan yang dibagi dengan liabilitas lancar dikenal sebagai rasio lancar. Nah, untuk rumusnya yaitu rasio lancar dikurangi aset lancar per liabilitas lancar. Untuk break elektronik, rasio lancar dihitung sebagai berikut, yaitu rasio lancar sama dengan $15.500 per $7 juta sama dengan 2,21. Meskipun rasio lancar banyak digunakan sebagai ukuran kemampuan membayar utang jangka pendek, rasio lancar harus diinterpretasikan dengan hati-hati. Rasio yang menurun seperti atas mungkin merupakan tanda kondisi keuangan yang memburuk. Di sisi lain, hal tersebut mungkin berasal dari penjualan persediaan yang usang atau aset lancar stagnan lainnya. Rasio yang meningkat mungkin berasal dari penimbunan persediaan secara tidak bijaksana atau mungkin menunjukkan peningkatan situasi keuangan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Laila Nur Afifah.
Nah, penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan rasio uji asam atau rasio cepat. Nah, rasio ini merupakan alat uji yang telah akurat yang telah mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek. Nah, persediaan dan beban dibayar di muka dikeluarkan dari aset lancar sehingga hanya tersisa aset yang lebih liquid atau cepat untuk dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, rumus dari rasio uji asam ini yaitu kas ditambah dengan surat berharga yang dapat dipergunakan ditambah dengan piutang usaha ditambah dengan pinjaman bank jangka pendek lalu dibagi dengan liabilitas lancar. Nah, rasio uji asam dirancang untuk mengukur seberapa baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban tanpa harus melikuidasi atau terlalu tergantung pada persediaan. Baik, selanjutnya yaitu perputaran piutang usaha. Nah, perputaran piutang usaha dan periode penagihan rata-rata digunakan untuk mengukur seberapa cepat piutang usaha perusahaan diubah menjadi kas. Nah, untuk rumus perputaran piutang usaha yaitu penjualan kredit dibagi dengan rata-rata saldo piutang usaha. Nah, angka perputaran piutang usaha tersebut kemudian dapat dibagi 365 hari untuk menentukan rata-rata jumlah hari penagihan piutang atau biasa dikenal dengan periode penagihan rata-rata. Nah, untuk rumus dari periode penagihan rata-rata yaitu 365 hari dibagi dengan perputaran piutang usaha. Baik, selanjutnya perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur berapa kali persediaan telah terjual dan digantikan dalam setahun. Nah, rasio tersebut dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan rata-rata tingkat persediaan yang ada. Nah, untuk rumus dari perputaran persediaan yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata saldo persediaan. Nah, jumlah hari yang diperlukan untuk menjual semua persediaan disebut dengan periode penjualan rata-rata. Nah, untuk rumus periode penjualan rata-rata ini yaitu 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Nah, perusahaan yang rasio perputaran persediaannya jauh lebih lambat daripada rata-rata industrinya mungkin mempunyai terlalu banyak persediaan atau memiliki komposisi persediaan yang salah. Nah, perputaran persediaan seharusnya meningkat di perusahaan yang mengadopsi metode JIT atau Just in Time. Nah, jika diimplementasikan dengan baik, JIT ini seharusnya menghasilkan penurunan persediaan dan peningkatan pelanggan yang baik. Baik, selanjutnya analisis rasio atau kreditur jangka panjang. Nah, kreditur jangka panjang memperhatikan kemampuan perusahaan dalam membayar pinjamannya dalam jangka panjang. Nah, perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup untuk membayar pinjamannya. Baik, selanjutnya yaitu rasio kelipatan pembayaran bunga. Nah, rasio kelipatan pembayaran bunga ini merupakan ukuran yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan operasi perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur jangka panjang. Nah, rumus dari kelipatan pembayaran bunga ini yaitu laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan dibagi dengan beban bunga. Nah, rasio kelipatan pembayaran bunga didasarkan pada laba sebelum beban bunga dan pajak penghasilan karena laba tersebut merupakan jumlah laba yang tersedia untuk membayar bunga. Nah, beban bunga dikurangkan sebelum pajak penghasilan ditentukan oleh kreditur yang mempunyai klaim pertama atas laba sebelum pajak dibayarkan. Baik, selanjutnya rasio utang terhadap ekuitas. Nah, kreditur jangka panjang juga menaruh perhatian pada kemampuan perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara utang dan ekuitas. Nah, keseimbangan ini diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas. Nah, rumus dari rasio utang terhadap ekuitas ini yaitu total liabilitas dibagikan dengan ekuitas pemegang saham. Nah, rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan proporsi relatif dari utang dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan perusahaan. Baik, jadi kesimpulannya, data yang termuat dalam laporan keuangan mencerminkan ringkasan kuantitatif dari operasi dan aktivitas perusahaan. Nah, seseorang yang mempunyai kemampuan menganalisis laporan ini akan mendapatkan banyak pelajaran mengenai kekuatan perusahaan, kelemahan, masalah yang dapat muncul, efisiensi operasi, profitabilitas, dan lain sebagainya. Nah, banyak teknik yang tersedia untuk menganalisis laporan keuangan dan menilai arah dan pentingnya tren serta perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.